Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Selain ngasih konfirmasi akan beberapa hal seperti hubungan yang dimiliki oleh Akagami Pirates dengan Pulau Elbaf itu sendiri, terus ada juga momen yang akhirnya menjelaskan siapa orang dibalik menghilangnya salah satu lengan dari Eustace Kid. Karena dulunya kita mungkin mengira kalau Shanks lah yang melakukan hal itu, namun ternyata bahkan Eustace Kid sendiri guys belum sempat bisa melihat wajah dari Kapten Akagami Pirates. Kan tetapi lengannya udah berhasil diambil oleh nakama Shanks. Wah, walau mungkin kalau di masa lalu Shanks sendiri gak perlu turun tangan, tapi melihat perkembangan Eustace Kid yang mungkin diketahui berperan dalam menjatuhkan dua Yonko di negeri Wano Kuni, kayaknya barulah di pertemuan kedua mereka ya Shanks menawarkan diri untuk siap berperang melawan Eustace Kid secara langsung. Entah memang apakah Oda Sensei sendiri mau memperlihatkan momen pertarungan itu secara on screen ataupun off screen. Tapi kalau kita berkaca ke pertarungan dari Lau dan Kurohige yang setidaknya sempat diperlihatin dulu sedikit, hingga akhirnya kita tahu betapa kuatnya kru Lau saat mereka sedang berada di lautan. Mungkin dari momen itu aja ada sedikit harapan yang bisa ditaruh kalau seenggaknya kita bakalan segera mengetahui gaya bertarung dari seorang Akagami no Shanks. Apalagi kru dari Shanks juga jadi salah satu yang bikin penasaran, mengingat mereka diperkenalkan sebagai bajak laut yang memiliki kemampuan paling merata di antara para kapten-kapten divisinya. Tapi guys, bukan hal itu yang bakal Mr. K fokus bahas untuk saat ini ya. Melainkan, diriku ingin menyoroti hal lain, di mana ada satu momen yang memperlihatkan bagaimana hormatnya orang-orang di Pulau Elbaf ke Shanks. Hingga mereka sendiri berkata kalau mereka merasa berhutang uang perlindungan kepada Shanks dan krunya. Wow, ada apa ini? Bukan hal yang baru memang mengetahui kalau seorang Yonko dijadikan perlindungan bagi suatu pulau, karena sejak memasuki dunia baru aja kita langsung diperkenalin gimana para Yonko selain memiliki daerah kekuasaannya sendiri, bendera mereka juga bisa digunakan sebagai tanda kalau suatu daerah berada di bawah kekuasaan mereka. Tahun dalam arti lain, pulau itu menumpang nama pada salah satu kelompok Yonko agar pulau mereka aman dari yang namanya segala macam ancaman yang datang. Soalnya kalau anggap aja ada yang berani macam-macam ke salah satu pulau yang emang dilindungi secara langsung oleh kelompok bajak laut Yonko, ya mereka cukup laporan aja dan orang yang mencari masalahnya bisa dihabisi dengan easy-peasy. Karena guys, gak ada kelompok lain yang bakal lebih kuat dari Yonko di lautan dunia baru. Tapi bukan itu yang menjadi poin paling menarik di sini sih, melainkan bagaimana uang menjadi salah satu hal yang menjadi perbincangan atau emang sengaja dibahas. Pasalnya, kalau kita bandingin sama kelompok-kelompok Yonko lainnya, walaupun mereka pun ada yang melakukan sistem timbal balik seperti itu, kan kayak misal Yonko Kaido aja ya, walau dia lebih parah dibandingkan Yonko lain, cuman dia gak sampai melibatkan uang di negeri Wano Kuni. Walaupun sebagai gantinya, semua sumber daya di negeri Wano, termasuk perbudakan yang dia lakuin, ialah ganti dari kekuasaan yang digunakan oleh Shogun Orochi yang emang sengaja membiarkannya. Lalu di sisi lain, Yonko Big Mom juga kita ketahui menawarkan perjanjian yang sama, seperti misal aja ya, pulau manusia ikan yang harus memberikan suplai makanan manis kepada mereka. Sebagai ganti mereka menggunakan bendera atau lambang Big Mom di pulau itu. Lalu ada juga kasus di mana Big Mom meminta jiwa kepada beberapa pulau sebagai ganti dari perlindungan yang dia berikan kepada mereka guys. Sedangkan untuk bajak laut Shirohige sendiri, kayaknya gak ada timbal balik yang dia minta sama sekali terhadap setiap pulau yang dia lindungi. Koreksi kalau misalnya salah informasinya ya. Tapi kalaupun ada, setahu Mr. K itu mungkin emang murni karena warga-warga di pulau itulah yang ingin memberikan kepada bajak laut Shirohige. Ini halnya dengan Shanks dan krunya mungkin emang sebenarnya nggak melakukan hal semacam uang perlindungan, akan tetapi alasan mengapa Oda Sensei sampai harus menekankan hal itu aja menjadi sebuah tanda tanya yang cukup menarik buat Mr. K bahas. Pasalnya kalau kita tahu kalau Shanks sendiri dipanggil dengan sebutan Ogashira atau Big Boss oleh para nakamanya, yang mungkin agak merujuk ke gaya Yakuza, dan tentunya hal ini berbeda dengan kelompok-kelompok bajak laut atau Yonko lain. Big Mom menggunakan sistem keluarga, lalu Shirohige menggunakan hubungan ayah dan anak. Lantas sekarang, apakah kalian teringat akan sesuatu ketika ada seseorang yang berkata mengenai uang perlindungan? Ya, satu-satunya kelompok yang melakukan hal seperti itu ialah bangsawan dunia atau Tenryubito, di mana kita tahu ya kalau mereka memungut uang kepada negara-negara yang ikut berlindung di bawah mereka. Dan udah ada beberapa momen kayaknya yang memperlihatkan betapa suatu negara kesulitan untuk membayar kepada para Tenryubito. Apakah ini semua sebuah kebetulan belaka kalau seorang Shanks dan Tenryubito emang dibuat memiliki konsep yang sama oleh Oda Sensei? Atau mungkinkah ada sebuah makna yang jauh lebih dalam dari hanya sebuah percakapan pemanis pada sebuah chapter doang?
kapalnya sampai sejauh ini, entah itu asal-usul dari Shanks dan bagaimana Shanks berasal dari keturunan mana, hingga ke bagaimana hubungan antara Shanks dengan para Gorosei bisa tercipta. Semua hal itu menambah kebingungan kita semua lantaran kurangnya informasi yang dimiliki tentang sosok Shanks yang padahal udah diperkenalin sejak chapter awal serial One Piece dimulai. Ya, kalau nggak ada kejutan yang emang sengaja disimpan oleh Odachi, rasanya nggak mungkin suatu karakter yang udah diperkenalkan sejak awal serial dimulai. Namun hingga sekarang ya, cerita mau memasuki akhir dari cerita One Piece itu sendiri, tapi kita masih belum mengetahui apa-apa selain Goldie Roger menemukan Shanks ketika mereka sedang berada di God Valley, dan saat itu ya, posisinya Shanks berada di dalam sebuah peti harta karun. Rasanya semakin besar aja kecurigaan yang kita miliki kalau Shanks emang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tenryubito. Maka dari itu gak aneh kalau ada beberapa orang yang percaya kalau Shanks sebenarnya masih berasal dari keturunan bangsawan dunia. Wah, makin gak sabar aja memang nunggu momen dimana salah satu karakter paling misterius yang udah ditahan sejak lama oleh Odachi ini ya, mulai dibuka one by one masa lalunya. So, kayaknya agak sulit juga buat ngelihat kalau bajak laut Eustace Kid yang sebentar lagi akan berhadapan kembali dengan bajak laut Akagami yang sedang naik daun kemungkinan masih belum bisa mengalahkan seorang Shanks. Karena akan terasa anti klimaks bagi kita semua kalau tiba-tiba aja Shanks malah langsung diperlihatkan kalah di saat pertama kita mengetahui bagaimana cara bertarung dari Shanks. Lagi pertemuan antara Luffy dan Shanks akan janji mereka untuk mengembalikan topi jeraminya pun masih belum terjadi kan. Dari itu sulit untuk Mr. K percaya kalau bajak laut Kid bakalan bisa ngalahin Shanks dan nakamanya di pulau Elbaf ini. Apalagi buat yang udah nonton One Piece Movie Red dan melihat betapa mengerikannya Shanks meskipun dikelilingin oleh Admiral Angkatan Laut dan banyak sekali Angkatan Laut. Ya, kita pasti ngerti lah seberapa strong dan ekstrimnya dia. So, memberikan luka ke tubuh Shanks saja kayaknya udah bisa dianggap sebagai pencapaian baru bagi Eustace Captain Kid. Ya, setidaknya dengan memberikan luka baru ke badan dari Shanks, nama kita akan dikenang sekaligus diperhitungi ya. Karena Kurohige sendiri aja mulai dianggap berbahaya oleh Shanks berkat luka yang dia terima pada salah satu matanya. Oke, itu dulu terkait pembahasan Mr. K terkait Shanks yang mungkin ada koneksi besar dengan Tenryubito itu sendiri. So, see you next time. Mari Milos, stay safe everyone, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Oke, salam Adibedia.